Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yosua pasal yang ke-19 ayat yang ke-7. Demikian kesaksian firman Tuhan. En-Rimon, Eter, dan Asan, 4 kota dengan desa-desanya, milik pusaka yang diwariskan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, setiap kita pasti punya silsilah keturunan nenek moyang, atau dalam istilah orang Batak kami, opung si jolo-jolo tubuh. Dan para nenek moyang kita itu pasti memiliki pusaka yang kemudian diwariskan kepada keturunannya. Pusaka dapat berupa warisan tanah, harta, dan yang paling berharga adalah pengajaran atau nasihat-nasihat yang kemudian dikenang oleh anak-anak atau keturunannya di hari kemudian. Milik pusaka adalah hal yang harus dipertahankan, hal yang harus dilestarikan, hal yang harus diwariskan dan diselaraskan dengan kemajuan zaman. Bagaimana kita sebagai keturunan pada saat ini harusnya bisa melakukan apa yang telah diwariskan oleh orang tua. Makanya orang Batak sering sekali mengatakan oputa si jolo-jolo tubuh patuko segala gudi ahanang pinukan oputa si jolo-jolo tubuh ihuton akan aparpudi, bahwa kita adalah keturunan yang kemudian mengikuti apa yang telah dibangun, apa yang telah dimulai oleh para leluhur di awal. Ibu bapak saudara, dalam nas ini kita melihat bagaimana warisan yang diterima oleh keturunan dari suku Simeon. Bagaimana mereka menerima ada 4 kota yang telah diwariskan kepada mereka beserta desa-desanya. Inilah harta warisan yang nantinya akan dibagi kepada seluruh keturunan dari suku Simeon. Dan mereka yang menerima warisan ini menjadi milik pusaka di tengah-tengah keturunan mereka semua. Milik pusaka yang nantinya diwariskan kepada anak-anak mereka. Milik pusaka yang nantinya tidak boleh dijual kepada suku yang lain, karena ini menjadi milik pusaka bagi keturunan Simeon. Ada hal yang sangat sakral kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, orang-orang Israel, bahwa milik pusaka yang mereka miliki tidak boleh dialihkan kepada suku lain, karena itu menjadi hal yang telah diberikan Allah kepada keturunan mereka, dan milik itu harus dipertahankan. Ibu bapak, saya mengutip perkataan dari NN, tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan warisan orang tua kepada keturunannya. Bagaimana orang tua mewariskan hal yang baik kepada keturunannya, apakah itu berupa tanah, berupa warisan harta, atau hal yang lain. Dan yang paling kita ingat juga adalah bagaimana mereka wariskan ajaran yang baik dan benar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang beribadah, tentang bagaimana beretitude yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nyatalah kita menjadi para keturunan dari leluhur kita tersebut yang dapat mewariskan hal yang baik, yang dapat melanjutkan tongkat estafet yang telah mereka bangun sebelumnya.
Karena itu Ibu Bapak, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita milik pusaka yang dapat kita nikmati dan juga dapat kita wariskan kepada keturunan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus maju di dalam Tuhan. Terima kasih untuk milik pusaka yang telah kami terima dari para leluhur kami yang telah terlebih dahulu hidup jauh puluhan tahun, ratusan tahun sebelumnya. Terima kasih untuk apa yang telah mereka siapkan bagi kami saat ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang telah memberkati kami melalui para leluhur kami sebelumnya. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai hari kami dengan terus mengandalkan Tuhan, dengan terus merenungkan firman Tuhan yang menjadi rema bagi kami, yang mengajar kami, yang menuntun kami sebagai para keturunan dari leluhur kami untuk tahu melakukan yang terbaik. Kami akan mulai hari kami dengan mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.